Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah mahakarya yang paling bagus adalah ketika kamu menonton sebuah video, ada 1, 2, 3 ilmu yang membuat kamu tercengang. Karena kok bisa ya ada ilmu kayak gini kamu temukan, dan bisa jadi nggak ada lagi ilmu seperti ini di luar sana. Ya, hari ini insya Allah kita akan ngebahas sebuah ilmu yang bermanfaat kembali, yang bisa membuat diri kamu jadi tersenyum bahagia ya. Nah sekarang kamu adalah sahabat saya cuma mau ingetin satu hal dulu nih, boleh nggak? Ya, siapapun kamu yang menemukan video ini, diri kamu adalah manusia terpilih dan kamu adalah orang yang sangat spesial. Ingat, jangan percaya ya sama ucapan orang yang selalu membuat kamu rasanya kerdil, tidak ada gunanya, atau selalu salah. Enggak kok, kamu hebat, diri kamu spesial, dan kamu masih banyak yang sayang kepada kamu di luar sana. Itulah fungsinya video ini dan itulah fungsinya saya. Sekarang kita mulai untuk membuktikan bahwa diri kamu ini adalah manusia spesial, seperti yang saya katakan barusan. Caranya gimana? Kita awali dengan melakukan satu langkah sederhana, yaitu coba deh kamu tuliskan di komentar sebuah syukur sederhana aja buat diri kamu sendiri. Tuliskan, terima kasih banget, aku ini spesial sekali. Tuliskan begitu, nanti saya berikan hati. Doa loh itu. Dan doa terbaik itu berawal dari diri kita untuk diri kita sendiri. Dicoba deh, bener gak? Sekarang, kita langsung membuktikan satu perkataan yang baru aja kita bahas di hari ini. Tadi barusan saya mengatakan doa terbaik adalah apa? Betul, doa terbaik kamu adalah doa untukmu, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu terlebih dahulu. Teman-teman, diri kamu selama ini sering gak sih kecewa sama orang? Diri kamu selama ini sering gak sih marah-marah sama Tuhan karena duitnya kok tiba-tiba dikit terus, dikit banget? Atau maaf nih, diri kamu baru-baru ini pernah gak sih gak mau lagi ngomong sama orang? Bukan karena mendadak diri kamu jadi pendiam, tapi karena udah gak percaya sama orang. Rata-rata kok orang-orang di sekitar saya rasanya palsu semua ya mas. Sukanya ngecewain diri saya terus nih, bikin saya sedih terus nih, bikin saya marah-marah sendiri. Sampai akhirnya diri kamu mengatakan, ya sudahlah, aku gak mau lagi ngomong sama orang-orang di sekitar aku memilih untuk diam saja karena aku tidak bisa merubah mereka dan aku selalu salah di mata mereka. Ups, apakah ini lagi-lagi kamu? Tenang, bukankah kamu sudah biasa saya tebak dari jauh? Nah sekarang gini teman-teman, dengerin saya baik-baik, kamu cuma butuh satu hal sederhana ini, dengerin. Diri kamu itu kan pada dasarnya adalah manusia juga ya, sama seperti saya. Dan saya pun percaya atau tidak pernah di posisi kamu dan saya paham banget kok. Diri kamu ini gak berlebihan. Diri kamu tidak lebay, apa yang kamu protes tadi itu semuanya normal dan benar. Ingat ya, itu semua normal dan tidak salah sama sekali, kamu sangat normal. Jelas? Kamu normal nih, jangan menganggap diri kamu aneh, gila, atau tidak waras. No, kamu normal, diri kamu sehat-sehat saja. Jelas? Nah, terus, kenapa saya bisa merasakan hal seperti ini kalau gitu, Mas? Apakah ini salah mereka? Kalau memang ini salah mereka, aku harus melakukan apa, Mas? Sederhana, teman-teman. Kecewanya kamu, itu karena kamu tidak tahu satu hal penting. Apa itu? Dengerin. Kalau kamu mau bahagia, ciptakanlah sesuatu. Jangan berpikir bahwa diri kamulah yang harus terciptakan oleh mereka supaya kamu bahagia. Saya ulangi satu kali lagi, abis itu kita perdalam karena ini kata-katanya agak sedikit berat buat kamu ya, karena ini baru tapi nampar. Dengerin. Kalau diri kamu pengen sukses, pengen bahagia, pengen sehat, pengen makmur, rumusnya sama. Bisa kamu praktekin langsung nih. Apa itu mas? Belajarlah untuk menciptakan sesuatu, bukan malah diri kamu terciptakan oleh sesuatu. Coba deh, sampai sini dulu bagi kamu yang udah ngerti. Bener nggak perkataan saya? Lihat kisah hidup kamu ke belakang.
Bener kan? Kita bicara soal percintaan dulu. Kalau percintaan kamu kemarin nih, yang jelek-jelek, yang sedih-sedih, yang bikin kamu kecewa, itu kisah percintaan kayak gimana sih? Kisah percintaan yang di situ kamu tidak punya kuasa. Kisah percintaan yang di situ kamu itu selalu diinjak-injak, selalu dikendalikan perasaannya sama seseorang. Kisah percintaan yang membuat kamu tidak bisa menjadi kamu. Betul apa tidak? Renungkan. Dalam karir sama juga kan? Di saat kamu hanya nunduk sama aturan yang dibuat di mana kamu bekerja, di saat itulah kamu tidak bisa menjadi kamu, bukan? Di saat kamu tidak bisa menjadi kamu, mungkin duitnya ada, bahkan banyak. Tapi sadar nggak di saat itu kamu ngerasa seperti kehilangan jati diri, sampai akhirnya duit kamu banyak, alhamdulillah, bersyukur sekali. Tapi kok nggak ada rasanya? Sampai akhirnya duitnya bener nggak cepet nguap gitu? Cepet dapet, jumlahnya banyak, tapi kok cepet nguap? Apakah itu kamu? Apakah itu dirimu yang rasa bingung baru pertengahan bulan, kok duitnya cepet banget nguap, ada apa ya dengan diriku? Dalam pergaulan, dalam dunia sosial juga sama. Pernah nggak sih kamu berusaha menyenangkan banyak orang? Berusaha melakukan sesuatu supaya dapat temen? Dapat sih perhatian temen, dapat sih mungkin temen ngobrol, temen bergaul, tapi diri kamu lama-lama capek. Ngerasa diri kamu kok munafik sekali. Munafiknya kenapa? Kenapa ya aku harus pura-pura ketawa di depan mereka, padahal di belakang mereka aku menangis? Kenapa ya aku harus menjadi orang yang sok asik di depan mereka, padahal itu bukan aku loh. Cuman aku melakukan itu karena aku takut kehilangan mereka. Kalau nggak ada mereka, aku sendirian. Kalau sendirian, hidupku berakhir. Bukankah itu yang kamu pikirin? Pernah nggak kamu di posisi itu? Atau jangan-jangan, maaf, itu yang sedang kamu rasakan saat ini. Kalau memang benar, coba dong kamu klik jempol ke atasnya dulu sambil kamu katakan di komentar, "Iya mas, saya ketampar lagi hari ini." Biar saya tahu bahwa kamulah orang yang beruntung yang sedang ketampar oleh video ini dan hidupnya akan berubah menjadi lebih baik 100 kali. Amin, amin. Nah, kalau kamu sama-sama nih seperti saya juga pernah di posisi kamu dan sudah ketampar banget. Emang bener ya, mas, bener loh ini. Dulu tuh saya berpikir bahwa segala sesuatu tuh ya harus terciptakan, mas. Saya cuma nurut aja, teman ngomong apa saya ikut, pasangan mau apa saya kasih, pekerjaan nyuruh apa saya suruh, ya udah gitu loh, mas. Saya ngikutin aja. Ternyata itu ya, mas, biang kerok saya jadi makin jelek nih nasibnya. Yes. Nasib kita itu tanggung jawab kita sendiri. Tuhan itu memberikan manusia kehendak bebas. Makanya kalau dalam kitab suci saya ada tuh ayatnya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum apa? Sebelum apa? Betul, sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu sudah jelas. Udah jelas banget bahwa Allah akan memberikan kita segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita pantas untuk dapatkan. Jelas toh? Jelas. 1:1. Nah sekarang, kalau gitu, yang harus kita lakukan, rubah dulu kepantasan diri kita. Kalau kita sebagai manusia normal, pasti pengen dapetin yang gede-gede, yang oke-oke, yang bagus-bagus, yang enak-enak, betul nggak? Sekarang, saya ingin membawa kamu menjadi kamu yang lebih baru. Saya ulangi, saya ingin membawa kamu menjadi kamu yang lebih bagus, lebih baru, naik level. Siap nggak? Siap ya? Sekarang, kamu janji sama saya. Janji apa? Mulai detik ini, kamu tidak usah menunggu orang lain lagi untuk bahagia. Ciptakanlah sesuatu, bukan menunggu diri kamu terciptakan oleh orang lain. Bentuklah sesuatu yang membuat kamu bahagia, ciptakanlah kebahagiaanmu tanpa harus menunggu orang lain membahagiakan kamu. Artinya apa? Gimana mas cara prakteknya? Gampang. Kamu pengen bahagia dalam hal apa? Dalam hal percintaan. Kalau kamu pengen bahagia dalam hal percintaan, kamu buat dulu 1 buku. Saya ulangi, kamu buat dulu 1 buku. Dari 1 buku itu, kamu catat sebanyak-banyaknya hal apa yang paling kamu cinta dari diri kamu. Coba dipraktekin dulu nih ya. Ambil 1 buku atau beli buku kosong dulu nanti ya buat praktekin materi ini. Ini benar. Ambil atau beli 1 buku kosong yang murah aja, nggak usah mahal-mahal, yang kecil juga nggak apa-apa. Di buku itu, kamu kasih judul, "Apa yang aku cintai dari diriku?" Setiap hari, kamu harus tulis minimal 2. Apapun, bisa fisikmu, bisa sifatmu, bisa prestasimu. Misal,
Mas, aku buat channel YouTube loh. Wih, bagus. Hari ini aku seneng deh. Kenapa? Ada yang subscribe aku walaupun cuma 10. Wah, hebat. Dari 0 jadi 10 itu luar biasa loh teman-teman. Ya nggak? Betul nggak? Benar Mas. Catat di buku itu. Aku bahagia dan aku bangga karena bisa mendapatkan 10 subscriber dari channel YouTube baruku. Wih. Atau Mas, aku happy nih Mas. Kenapa? Berat badan aku turun nih Mas. Saya itu pengen nurunin berat badan, tapi susah. Tadi aku timbang turun Mas, walaupun cuma setengah kilo. Tulis. Tulis prestasimu yang bisa bikin kamu kagum sama dirimu di buku itu. Dan tulis juga secara fisik apa yang kamu kagumi dari badanmu. Dan tulis juga secara kelakuan. Kelakuan apa sih yang kamu suka dari dirimu? Tulis sampai penuh tuh buku. Ketika buku itu penuh, percaya atau tidak, orang akan mati-matian untuk mendapatkan hati kamu. Selama ini kamu ngejar cewek, atau kalau kamu cewek kamu ngejar cowok, sekarang kebalik. Ketika buku itu penuh, kamu akan dikejar-kejar sama lawan jenis. Kenapa? Karena diri kamu sudah mencintai diri kamu lebih besar daripada kamu sebelum mempraktekkan isi video ini. Ini fakta loh, boleh dipraktekkan. Nah Mas, itu kan soal percintaan. Bagaimana kalau soal rezeki yang berupa uang Mas? Saya pengen nih jadi orang berkelimpahan, saya pengen nih jadi orang banyak duit, saya pengen karir saya oke. Tapi gimana ya? Kok diri saya gini-gini terus nih duitnya? Oke, cara prakteknya sama. Cari satu buku kosong, di buku itu kamu tuliskan. Tuliskan apa? Nah ini menarik. Kalau tadi kan untuk masalah asmara, saya suruh kamu menuliskan hal-hal yang kamu cintai dari diri kamu. Oke? Ini sama. Kamu tuliskan hal apapun yang kamu cintai dari diri kamu, cuman setelah kamu menuliskan apa yang paling kamu cintai dari diri kamu, kamu tuliskan juga jumlah saldo kamu setiap hari berapa, kemudian akhiri dengan kata terima kasih. Nah, ini ilmu baru kan? Oke, saya contohin nih. Misalnya lo ya, ceritanya sekarang di rekening kamu ada duit cuma Rp12.000 di hari ini. Ya. Jadi setelah kamu menuliskan hal yang kamu kagumi, misalnya saya bahagia karena saya bangga nih ngelihat mata saya hari ini bagus banget gitu kan. Terus kamu tambahin tuh, saya juga bersyukur karena saya di hari ini memiliki uang Rp12.000. Terima kasih. Besoknya juga sama. Kalau besoknya lebih sedikit gimana Mas? Gak apa-apa. Kamu tulis juga begitu. Abis kamu bersyukur, tuliskan apa yang kamu kagumi dari diri kamu. Boleh fisik, boleh sifat. Terus kamu syukuri juga tuh dengan kata terima kasih di bagian belakangnya uang yang kamu punya di hari itu. Misalnya sekarang, duit kamu tinggal 5.000 perak misalnya. Oke? Terus kamu gimana? Di buku tadi kamu tulis, saya bangga deh karena hari ini badan saya terlihat lebih seksi gitu kan. Dan saya punya uang Rp5.000 di rekening saya berterima kasih akan uang itu. Tulis saja begitu. Semakin kamu bersyukur atas apa yang kamu punya dan kamu tulis, ingat ya, dan kamu tulis, kekuatan syukur itu akan lebih hebat, akan lebih besar. Dan sama, ketika buku itu nanti udah habis, kamu udah penuh tuh tulisannya, jangan heran kok duit saya beda banget Mas banyaknya dibandingkan sebelum saya mempraktekkan ilmu ini. Kok bisa ya Mas? Padahal terkesannya nggak logis loh. Tapi kok bisa? Jelas. Kenapa saya bilang jelas? Ini sebenarnya logis. Ada landasan ilmiahnya. Cuman kamu belum ada yang ngasih tahu. Gimana penjelasan logisnya? Coba deh, sekarang saya minta tolong, kalau kamu sampai sini suka banget video ini, klik jempol ke atasnya. Sudah? Terima kasih, jempol ke atasnya berkah buat kamu. Penjelasan ilmiah itu sederhana. Ketika kita menuliskan sesuatu, kita akan melakukan yang namanya imajinasi. Betul? Ketika kita berimajinasi, kita akan mengeluarkan energi. Coba kamu berimajinasi. Imajinasi yang positif-positif. Pasti kamu pernah senyum-senyum sendiri. Atau kebalikannya, kamu berimajinasi yang sedih-sedih. Pasti kamu pernah nangis sendiri. Kenapa bisa nangis? Kenapa bisa ketawa sendiri? Karena energi kamu keluar. Nah, ketika kamu tadi berterima kasih akan rezeki yang kamu punya saat ini, terima kasihmu itu akan memberikan energi positif untuk kamu lebih dalam. Kenapa? Karena kamu tulis.
Sesuatu yang ditulis akan membuat kita lebih membayangkan. Betul? Karena kita lebih membayangkan, energinya lebih keluar. Karena kita menuliskan hal yang positif di sini, yang keluar energi positif dan kabar baiknya, energi positifnya lebih kuat. Dan hukum tarik-menarik berlaku di sini. Barang siapa yang mengeluarkan energi positif, apalagi itu kuat, kembalilah itu semua yang positif kepada pengucapnya lebih besar lagi di kemudian hari. Itulah sebabnya kenapa agama menyuruh kita bersyukur. Karena bersyukur itu sebenarnya praktek hukum tarik-menarik. Dengan kita bersyukur, kita mengeluarkan energi positif. Kembali lagi kepada siapa? Kepada kita yang melakukan syukur tadi. Jelas? Itu penjelasan ilmiahnya. Jadi sekarang untuk hal apapun kamu praktekkan ini deh, ya. Dalam dunia sosial juga sama seperti asmara tadi. Kalau kamu sudah habis tuh bukunya kamu isi dengan hal apapun yang bisa kamu cintai dari dirimu, temanmu pun akan berbeda. Yang tadinya palsu jadi nggak palsu, ya. Dan kalaupun kamu pengen rezekinya bagus, tambahkan dengan metode yang saya ajarkan tadi barusan saya jelasin, ya. Praktekkan ini semua, ini bukan omong kosong, ini ilmiah dan secara logis sudah saya buktikan untuk menolong banyak orang. Nah, bicara soal pengen ditolong, kalau kamu pengen banget ditolong oleh saya, pengen ngobrol via email atau langsung via telepon, bisa. Caranya gimana, Mas? Emang bisa? Mau? Mau banget? Oke, lihat deskripsi sekarang. Di deskripsi itu ada cara curhat, kamu sentuh aja, daftar aja dulu ya. Kalau dibalas oleh admin saya, itu berarti ada slot. Kita bisa ngobrol di situ dan kita akan saling bertukar pikiran satu sama lain tentang masalah kamu. Oke? Itu seru. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.